Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fajri Dianti, NIM 2009681, D3 Keperawatan kelas A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan budaya masyarakat Indonesia, kerokan bila masuk angin. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat definisi mengenai kerokan. Kerokan merupakan sebuah terapi yang biasa masyarakat Indonesia lakukan apabila sudah merasakan gejala masuk angin. Dengan cara menggaruk atau mengerok kulit sambil menekan bagian permukaan kulit menggunakan minyak dan benda tumpul. Biasanya benda yang digunakan seperti logam atau alat pengerok pada zaman sekarang, yang menyebabkan adanya guratan merah atau lecet pada kulit. Benda tumpul yang dimaksud itu seperti koin, batu giok, kelereng, potongan jahe atau potongan bawang atau benda tumpul lainnya. Mengerok dengan potongan jahe dan bawang tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti menggunakan koin atau batu dan lainnya. Karena potongan jahe dan bawang mudah hancur sehingga tidak terlalu melukai kulit. Tetapi kerokan pada anak-anak biasanya dilakukan dengan menggunakan potongan bawang, dikarenakan kulit anak yang masih dibilang sangat tipis dan sensitif sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan benda yang keras. Selain benda tumpul, kerokan ini juga pun biasanya menggunakan cairan licin seperti balsem, minyak telon, minyak zaitun, minyak kelapa, atau lotion. Cairan licin ini digunakan supaya tidak terjadi iritasi pada kulit yang dikerok. Nah, selanjutnya saya akan membahas sejarah singkat budaya kerokan. Budaya kerokan sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Bahkan raja-raja dan petinggi kerajaan Nusantara banyak yang melakukan terapi ini untuk kesehatan maupun penyembuhan. Terapi ini pun sangat digemari pada masa itu karena caranya sederhana, murah, dan efek setelah terapi ini yang membuat tubuh terasa hangat dan lebih nyaman. Banyak yang beranggapan bahwa semakin merah dan gelap guratannya, semakin parah gejala masuk anginnya. Terapi kerokan ini tidak hanya terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa, tetapi telah tersebar ke daerah lain, diantaranya Vietnam yang disebut juga dengan Chow Gyo, Kamboja yang disebut dengan Gyeokgyeol, dan Cina Guaxia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kerokan dalam dunia medis. Tentunya di kalangan masyarakat Indonesia masih seringkali menggunakan terapi ini untuk pengobatan masuk angin. Tetapi kerokan sendiri bukanlah cara yang efektif untuk meningkatkan panas di tubuh. Masih banyak cara alami yang dapat membuat tubuh terasa hangat, misalnya dengan meminum air hangat atau meminum ramuan herbal seperti air busan jahe dan membalurkan minyak angin ke tubuh. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia masih melakukan terapi ini karena menimbulkan rasa nyaman setelah melakukan terapi kerokan. Pada umumnya, kerokan ini dilakukan di bagian punggung, yang beberapa orang percaya memiliki 365 titik akupuntur. Dan apabila terapi kerokan ini dilakukan dengan cara yang tepat di bagian titik-titik tersebut, terapi kerokan ini akan memengaruhi sistem syaraf yang akan memerintah otak untuk memproduksi hormon endorfin sebagai reaksi tubuh untuk menahan rasa sakit dengan memberikan sensasi relaksasi. Rasa rileks inilah yang membuat orang yang melakukan terapi tersebut bisa tidur dengan nyenyak dan badan pun terasa lebih segar. Walaupun terapi kerokan ini dianggap tidak berbahaya, namun kerokan bisa saja menyebabkan reaksi alergi pada kulit yang dikerok tersebut, terutama pada orang yang mempunyai kulit sensitif. Lalu saya akan menjelaskan beberapa efek samping yang ditimbulkan fisik maupun psikologis dari terapi kerokan ini. Yang pertama, menyebabkan memar dan bengkak. Proses terapi kerokan ini membuat pembuluh darah kecil yang ada di bawah permukaan kulit yang disebut juga sebagai pembuluh darah kapiler menjadi pecah, sehingga membuat kulit terlihat memar dan merah setelah terapi selesai. Yang kedua, berisiko menimbulkan pendarahan. Jika tekanan yang diberikan terhadap kulit dilakukan secara berlebihan, menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler, sehingga tidak hanya menghasilkan memar, namun dapat juga menimbulkan pendarahan minor.
Yang ketiga, berisiko memicu penularan penyakit. Keluarnya darah dari permukaan kulit yang dikerok terlalu kencang kemungkinan dapat menyebabkan infeksi. Infeksi inilah yang dapat menular melalui darah. Penularan ini bisa terjadi apabila koin atau media yang digunakan untuk terapi tidak steril dan digunakan secara bergantian atau digunakan oleh lebih dari satu orang. Yang keempat, menyebabkan nyeri. Orang yang belum terbiasa melakukan terapi ini akan merasakan nyeri, sehingga dapat menyebabkan trauma pada kulit yang dikerok tersebut. Yang kelima, tidak semua orang cocok dikerok. Tidak semua orang cocok dengan terapi kerokan ini, karena terapi kerokan ini menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler. Tidak disarankan kepada orang yang memiliki kondisi berikut, seperti mempunyai riwayat gangguan medis yang menyerang kulit atau pembuluh vena. Yang kedua, kulit mudah berdarah. Yang ketiga, sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Yang keempat, menderita deep vein thrombosis. Yang terakhir adalah stroke. Terlalu sering melakukan kerokan bisa menyebabkan stroke karena melebarnya pori-pori kulit setelah kerokan akan menyebabkan pembuluh darah ikut melebar. Kemudian pembuluh darah bisa pecah. Pecah pembuluh darah bisa memicu rendahnya pasokan darah ke otak yang bisa memicu stroke jika terapi ini dilakukan secara terus-menerus. Simpulkan bahwa terapi kerokan sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia karena memang turun-temurun dari kerajaan pada zaman dahulu. Selain itu, terapi ini memang mengobati gejala masuk angin apabila dilakukan dengan cara yang benar dan dengan cara yang hati-hati. Namun apabila ini dilakukan terus-menerus akan menyebabkan efek yang berbahaya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tradisi budaya masyarakat Indonesia kerokan bila masuk angin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.